主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。我手头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃，可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。去逃，可躲避你的面。我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，你没有一句不知道。在我前后环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能测透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃，可躲避你的面？我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我可以往哪里去逃，可躲避你的
Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur hari ini dapat sama-sama mengikuti ibadah doa malam kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mari Bapak Ibu kita responi setiap apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan satu lagu, ku nyanyi haleluya. Sama-sama kita katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, buatanmu. Di hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu terkasih, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita sama-sama bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur di mana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami tahu dan kami yakin, serta kami percaya bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu senantiasa mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami juga dapat melakukan aktivitas dengan baik. Kami sungguh bersyukur, kami rindu hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan menyertai, menolong, dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Di hidupku. Bapak Ibu terkasih, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa. Pertama, kita terus berdoa untuk setiap keluarga kita agar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan perlindungan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat merindukan pertolongan dan kasih Tuhan untuk setiap keluarga kami. Kami rindu Engkaulah Tuhan yang memelihara, Engkaulah Tuhan yang melindungi, Engkaulah Tuhan yang menjaga, Engkaulah Allah yang menutup bungkus setiap keluarga kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami rindu kami juga dapat terhindar dari sakit. Kami juga dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Kami rindu Tuhanlah menjaga setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami rindu semuanya ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya kita terus dukung dalam doa secara khusus untuk para petugas kesehatan, untuk tim medis, para dokter yang terus berjuang pagi, siang, dan malam. Kita rindu mereka terus diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus mendukung di dalam doa untuk setiap tim medis, para dokter, mereka yang bertugas di bagian kesehatan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu mereka juga dapat tetap kuat, mereka juga dapat tetap sehat, mereka juga dapat tetap semangat untuk melayani setiap mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Kami rindu setiap tim medis, setiap para dokter, mereka juga dapat melayani dan bekerja dengan baik, sehingga mereka juga dapat melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kami rindu Tuhan juga menyertai untuk setiap mereka tidak tertular dan tidak terkena dari virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita juga sama-sama doakan. Kita rindu ke depannya ada pengadaan alat rapid test yang murah, sehingga alat rapid test yang murah ini dapat digunakan oleh orang banyak untuk mengecek kesehatan setiap mereka. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di sorga, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus untuk pengadaan alat rapid test yang murah bagi setiap masyarakat, secara khusus penduduk yang ada di Indonesia. Kami rindu Tuhan, alat yang ada ini juga nantinya dapat digunakan untuk setiap orang-orang yang berkekurangan dan juga digunakan oleh kalangan banyak, sehingga setiap kami juga dapat melakukan rapid test dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah saja yang menolong. Di doa kami, dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, selanjutnya kita juga sama-sama terus dukung dalam doa untuk setiap kesiapan rumah sakit, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota Palembang, dalam menangani pasien yang tertular COVID-19. Kita doakan untuk setiap rumah sakit yang ada, kita doakan juga untuk alat-alat yang digunakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk setiap rumah sakit, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota Palembang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan, setiap rumah sakit yang ada, mereka juga dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Secara khusus mempersiapkan alat-alat yang digunakan dalam proses pengobatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah juga menolong, mencukupkan segala kebutuhan, segala keperluan yang dibutuhkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan yakin bahwa Allah kita Allah yang begitu baik, amin. Allah kita adalah Allah yang senantiasa mengasihi, Allah yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian Allah itu baik. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, kasih setianya selalu baru dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik, dia sungguh luar biasa. Maka daripada itu kita nyanyikan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Sama-sama katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama-sama kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku
Bapak Ibu, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan sama-sama melanjutkan doa-doa kita. Selanjutnya kita akan sama-sama doakan untuk setiap majelis yang ada di gereja kita, di GMI Bethlehem. Kita rindu majelis-majelis kita juga mereka tetap semangat, tetap setia dalam melayani secara khusus di situasi dan kondisi saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap majelis yang ada di gereja kami. Kami menyerahkan untuk setiap majelis yang ada, kami rindu mereka juga dapat tetap semangat dan setia melayani Tuhan secara khusus di situasi dan kondisi saat ini. Kami berdoa untuk ketua majelis, untuk lay leader dan juga setiap majelis yang ada, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau juga terus berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pertolongan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah saja yang menolong untuk segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk tim komisi sosial GMI Bethlehem. Kita rindu tim komisi sosial yang ada ini, kehadiran mereka juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus bagi jemaat GMI Bethlehem yang mengalami kesulitan. Kita doakan juga Komisi Sosial GMI Bethlehem dalam mempersiapkan bantuan bagi jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan supaya Tuhan tolong, Tuhan juga cukupkan dana yang dibutuhkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan untuk Komisi Sosial GMI Bethlehem. Kami rindu kehadiran komisi ini juga dapat menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan secara khusus di situasi dan keadaan saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Yunia dan juga semua Agustina yang memimpin dan juga mengatur untuk mempersiapkan bantuan bagi jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Kami rindu Tuhan juga mencukupkan dana yang dibutuhkan dan diperlukan dalam membantu setiap jemaat yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita juga sama-sama doakan untuk jemaat yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk mereka yang mengalami sakit dan mengalami kelemahan tubuh, memperoleh jamahan daripada Tuhan, memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kita doakan untuk saudara Michael, adik kita di remaja yang kemarin beberapa minggu lalu pasca operasi. Kita rindu pemulihan daripada Tuhan juga menolong untuk adik kita ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat yang mengalami sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga Allah menolong untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami rindu Tuhan menjamah, Tuhan juga menyembuhkan untuk setiap saudara-saudari kami dan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami teringat dengan saudara Michael pasca operasi, kami juga menyerahkan untuk proses pemulihan. Kami rindu Tuhan menolong dan juga Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjamah, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, kita juga sama-sama doakan untuk rencana pembukaan kembali gedung gereja kita. Kita rindu rencana ini juga agar dapat cepat realisasi. Kita doakan untuk proses perizinan, segala sesuatu yang dilakukan dalam proses untuk pembukaan gedung gereja, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan mudahkan dan Tuhan juga lancarkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk rencana pembukaan kembali gedung gereja. Kami berdoa Tuhan untuk segala proses perizinan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah juga menolong untuk segala sesuatunya nantinya juga dapat berjalan dengan baik. Kami rindu juga nanti ketika kami membuka kembali gedung gereja, kami membuka dengan waktu yang tepat, sehingga juga nantinya kehadiran gereja dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk tim yang akan mengurus segala proses dalam perizinan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya saya berikan waktu untuk setiap kita beberapa saat untuk kita berdoa secara pribadi. Mungkin ada pergumulan, ada kerinduan, ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, mawar lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari sekali katakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari sekali katakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit dan sukar ini, kami hanya mengakui bahwa kemurahan Tuhan itulah lebih daripada segala-galanya. Saatnya Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami, ke dalam hati kami yang terdalam. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus itu menerangi hati dan pikiran kami. Urapi hamba, urapi kami semua yang ada di rumah atau di tempat lain, agar kami berjalan dengan iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Amin. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi corona adalah musibah kemanusiaan di seluruh dunia. Kalau sekarang ini data ya untuk seluruh dunia itu yang terjangkit menembus 10 juta lebih. Dan kalau untuk Indonesia per hari Rabu kemarin saudara yaitu 56.385 di seluruh Indonesia. Virus ini meningkatkan PHK dan pengangguran dan menurunkan ekonomi. Bahkan ada yang mengatakan 90% perusahaan di seluruh Indonesia mengalami penurunan omset. Bahkan lebih-lebih lagi Presiden Jokowi dengan jengkelnya mengatakan Indonesia saat ini mengalami krisis.
Dan kita semua juga harus mendoakan untuk bangsa Indonesia ini agar bangkit ekonominya. Lalu pertanyaan bagi kita semua saat ini, di manakah iman kita berada? Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup oleh iman. Di dalam bagian firman Tuhan dalam Habakuk pasal 1 ayat 2-3 mengatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nabi Habakuk. Nama dari Habakuk itu berarti seseorang yang memeluk atau bergantung. Ini sangat cocok dengan sikap Habakuk yang bergantung sepenuhnya pada Allah sebagai penyelamatnya. Bapak, Ibu, saudara dikasih, kalau kita membaca sebuah buku, diawali dengan pendahuluan, selalu berkisah dengan hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita membaca kitab Nabi Habakuk, diawali dengan kalimat yang bernada kecewa, bernada berputus asa. Bunyinya adalah, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi engkau tidak mau kau dengar. Jemaat yang dikasihi, Habakuk sedang bertanya-tanya, kenapa Allah mengizinkan umatnya, pilihannya itu mengalami penderitaan. Habakuk tahu ya, Yehuda ini melakukan kejahatan rohani, kejahatan moral dan sosial, dan pantas dihukum oleh Allah. Tetapi jawaban Allah tidak menghukum dengan caranya sendiri secara langsung, tetapi dia mendatangkan orang Kasdim yang adalah bangsa kafir, yang tidak mengenal Allah, yang sangat jahat dan sangat sombong, dan dia itu melakukan keadilan untuk Yehuda, menghukum bangsa ini. Dan itu membuat Habakuk ini mengalami kebingungan. Di dalam kebingungan itulah dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Berapa lama lagi pandemi corona ini berakhir? Berapa lama lagi ekonomiku meningkat? Berapa lama lagi Tuhan aku bisa mendapatkan pekerjaan? Berapa lama lagi Tuhan aku bisa mendapatkan seorang teman hidup? Dan ini kadangkala pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam diri kita. Dan terkadang kita selalu berseru-berseru seolah-olah Tuhan tidak menjawabnya. Namun di dalam bagian ini, Habakuk tetap beriman. Ini hal yang paling penting saudara yang dikasihi. Habakuk masih percaya dengan keadilan Allah dan menantikan jawaban Allah. Sekalipun itu bingung, tapi dia berusaha untuk mencarinya. Dan mencari tahu hal-hal seperti itu. Itu yang dialami oleh seorang perempuan di dalam perjanjian baru yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia berobat kepada banyak tabib. Lalu uangnya sudah habis. Tapi penyakitnya bukan semakin baik, semakin parah. Ketika Yesus itu berjalan, lalu di dalam benak pikirannya, di dalam hatinya, dengan penuh keyakinannya yang kuat, bahwa kalau aku menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia punya keyakinan itu. Dia punya iman yang kuat yang seperti itu. Itu hal yang paling penting juga dengan kita. Ketika kita berjumpa dengan Allah dan melihat dunia sekitar ini. Yang membuat kita putus asa, yang membuat kita kecewa. Maka kita beriman. Iman adalah pemberian daripada Tuhan. Iman itulah yang menyelamatkan dan membenarkan kita. Dan iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Tapi iman yang aktif artinya adalah kita menyelami dan menemukan rencana Tuhan bagi hidup kita dan bagi dunia sekitarnya. Itulah sebabnya saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beriman kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus yang sudah menjawab doa-doa kita di tahun-tahun yang silam. Dan pasti Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih, ada seorang yang bernama John Wesley.
John Wesley adalah rahasia keberhasilan pelayanannya adalah bukan ditentukan dengan uang, bukan ditentukan dengan kepintarannya. Sekalipun John Wesley adalah orang yang pintar, tapi dari keluarga yang sangat miskin sekali. Tapi rahasianya adalah dalam kehidupan yang tersembunyi. Dia berjumpa dengan Tuhan di dalam doanya. Di tengah keletihan, di tengah kelelahan dan lunglai dan penuh dengan masalah dalam kehidupan dan pelayanannya. Ia menyediakan waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan doa itu adalah merupakan kekuatannya baru dalam hidupnya. Ketika dia mengakhiri hidup di dunia ini. Dia mengatakan kalimat yang luar biasa, saudara dikasih. Segala sesuatu dari yang baik adalah Allah beserta dengan kita. Dia mengutarakan itu sebanyak 3 kali. Segala sesuatu yang terbaik adalah Allah beserta dengan kita. Segala sesuatu yang terbaik adalah Allah beserta dengan kita. Lalu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara-saudari yang kasih. Hidup kita akan bermakna ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika Tuhan hadir dalam usaha bisnis kita, ketika Tuhan itu hadir dalam keluargamu, maka Dia ada berserta dengan engkau. Maka mari kita beriman kepada Tuhan, bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif kepada Allah yang hidup. Yang kedua, saudara yang dikasih, yaitu berusaha. Habakuk berusaha, dia tidak kenal lelah. Sekalipun kelihatan membingungkan jawaban Tuhan, ia tidak putus asa sampai dia mengetahui jawaban Allah itu. Saudara masih ingat dengan satu kalimat PUSH, P-U-S-H. Artinya adalah prayer until something happen. Yaitu kita berdoa sampai kita mendapatkan jawaban itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu merupakan satu hal yang paling utama dalam hidup kita. Kita butuh pergaulan dengan Tuhan. Kita tidak hanya tinggal diam. Ada orang berdoa, Tuhan, datangkanlah pembeli Tuhan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia berdiam saja. Maka tidak ada pembelinya. Apalagi di suasana pandemi corona ini. Tapi kita harus berusaha dengan ulet dan optimis membagikan barang dagangan kita melalui online kepada banyak orang, medsos, WhatsApp lah, IG lah, Facebook lah, bahkan lewat YouTube lah. Yang paling penting adalah semua tersebar dengan sebaik mungkin. Kita masih ingat ora et labora, yaitu berdoa sambil bekerja. Atau berdoa sama dengan bekerja. Itu lebih bagus lagi. Ora es labora. Bukan ora et labora. Jadi berdoa itu sama dengan bekerja. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berusaha. Saudara, ada sebuah gereja di Amerika Serikat yang anti dokter dan anti obat-obatan. Ketika ada seorang jemaatnya yang sakitnya demam biasa. Lalu dia bawa ke dalam gereja dan orang-orang yang sakit itu di dalam gereja. Lalu seluruh jemaat itu berdoa sampai orang itu sembuh. Ternyata ada yang meninggal, ada yang sembuh. Kita tidak demikian, saudara. Kita hanya mengakui bahwa mukjizat masih ada. Yes. Tapi kesembuhan ilahi itu ada 2. Kesembuhan yang pertama adalah kesembuhan ilahi yang secara langsung di mana Allah berkarya di dalam tubuh yang lemah dan mengalami kesembuhan itu. Dan yang kedua, saudara yang dikasih, yaitu kesembuhan secara tidak langsung. Yaitu di mana Allah berkarya melalui para dokter dan obat. Sehingga obat itu bekerja dalam tubuh yang lemah dan orang itu mengalami kesembuhan. Itu pun juga kesembuhan ilahi. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi, kita tidak hanya cukup beriman, tapi kita juga berusaha dan ulet serta optimis. Saudara, saya masih ingat dengan seorang pengemis yang sudah buta, namanya Bartimeus. Jadi pinggir jalan, saudara, ketika Yesus itu masuk dalam jalan Yeriko, lalu Bartimeus itu berteriak, Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi banyak orang itu, lalu dia bilang, diam. Tapi dia tetap semakin berteriak. Dia tidak berhenti dengan ucapan banyak orang itu, Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus diam, lalu dia berhenti sejenak, kemudian dia berkata kepada orang buta itu, apa yang
kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Wah, orang buta itu sudah punya tujuannya, punya iman yang kuat. Mataku pasti melihat. Maka dia berkata, Rabuni, artinya guru yang terhormat, agar mataku bisa melihat. Dan akhirnya orang ini kembali melihat normal. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang mengatakan, disiplin saja tidak bisa. Kerja keras aja tidak mau. Tetapi mau hidup enak. Mana mungkin itu terjadi? Kita mesti beriman, kita pun juga berusaha dan ulet. Saya masih ingat dengan seorang komposer yang terkenal namanya Ludwig van Beethoven. Dia pada usia 28 tahun, pendengarannya sudah mulai mengalami kurang pendengarannya, saudara. Dan lebih parah lagi adalah pada usia 44 tahun, dia tuli. Tetapi di tengah ketuliannya itu, saudara yang dikasih, dalam usia 54 tahun, dia mengarang satu lagu yang luar biasa, yaitu Kami Puji Dengan Riang. Lagu ini dikarang tahun 1824, berarti usia lagu ini sudah 2 abad alias 200 tahun. Mari kita menyaksikan video dari lagu Kami Puji Dengan Riang. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Puji Dengan Riang dikarang ketika telinganya sudah tuli secara permanen. Kalau orang ya mengarang lagu dengan model bunyi syairnya seperti itu, yang bertahan 2 abad seperti itu. Wow, ini sesuatu pemahaman yang dalam dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Bagiku tak ada yang menggembirakan selain bertemu dengan Allah. Lalu sesudah itu memantulkan cahaya wajahnya kepada orang lain. Itulah yang dialami oleh Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Pas dia turun dari gunung, wajahnya itu bersinar. Karena dia berjumpa dengan Tuhan yang mulia. Saudara, apakah kita menyediakan waktu kita untuk berjumpa dengan Allah? Di tengah keterbatasan Ludwig van Beethoven itu, dia mencukupkan dirinya. Terkadang dia menggadaikan barangnya untuk kehidupan pribadinya. Namun, dia memiliki iman yang kuat, tapi juga dia berusaha untuk mencukupkan dirinya dengan dia berkarya di dunia musik. Yang ketiga, saudara yang dikasihi, yaitu bersabar.
Habakuk ini tidak lekas menyerah sekalipun jawaban Allah itu tidak sesuai dengan pemahamannya tentang Allah. Melainkan ia bersabar menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk bangsanya. Sabar di dalam bahasa Inggris adalah long suffering, artinya tahan menderita. Kita masih ingat ada seorang imam besar bernama Harun. Ketika Musa itu ada di atas gunung, lalu kemudian bangsa Israel itu menantikan dengan amat lama sampai timbul hilang kesabarannya. Lalu dia bilang kepada Harun, kami mau seperti dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain itu. Lalu Harun itu terpengaruh dengan bangsa Israel dan mereka membuat patung lembu emas. Dan ketika itu Musa itu turun dari gunung dan dia marah besar dan dia memegang dua loh batu yang sudah ditulis oleh Tuhan Allah dicampakkan ke bangsa itu. Dan akhirnya mereka saling membunuh dan kurang lebih 3.000 orang tewas pada saat itu. Gara-gara ketidaksabaran. Sesuai yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak sabar adalah orang yang kehilangan segalanya. Saya mengingat seorang yang bernama John Sung. John Sung adalah obor Asia. Kadang-kala dijuluki Wesley-nya Asia. Saudara, ia adalah seorang yang begitu pintar sekali. Namun ia sakit-sakitan. Ya, sakitnya itu ada 4 jenis, saudara. Asma, gangguan jantung, paru-paru, dan mata. Bayangkan dia sakitnya parah sekali. Tapi dia itu orang yang begitu pintar, cerdas. Dan sekalipun dia mengalami derita demi derita. Bahkan dia pernah masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dan dia itu mengatakan satu kalimat yang luar biasa sekali, saudara. Dia mengatakan begini. Seorang pelayan Allah mempunyai kuasa dalam setiap kalimat yang diucapkan. Ia adalah orang yang pertama menderita dari pesan yang disampaikan. Tanpa penderitaan yang besar, tidak ada pencerahan yang besar padanya. Kehadiran dan pelayanannya dinantikan oleh banyak orang. Bayangkan ya, kalau dia khotbah di satu daerah, itu 7 hari. Series meeting. Dan orang begitu berduyun-duyun, banyak sekali. Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, khususnya Medan, lalu Pulau Sulawesi, khususnya Makassar. Itu pelayanan dari John Sung. Karena dia sabar. Sekalipun banyak derita yang begitu luar biasa. Tetapi kesabarannya itu menunjukkan bahwa ada kekuatan dan kuasa Allah bekerja di dalam diri orang itu. Saudara yang dikasih, kita mesti sabar. Menantikan kapan pintu gereja dibuka. Kita mesti sabar menantikan kapan pandemi corona ini berhenti. Kita mesti sabar kapan usaha kita meningkat. Kita mesti sabar kapan masalah demi masalah itu dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Alkitab katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus yang dikasih, lalu Nabi Habakuk menutupnya dengan ayat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dan dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun ekonomi kita menurun, sekalipun keuangan kita menurun, sekalipun sakit penyakit kita semakin memburuk, sekalipun pergumulan demi pergumulan belum ada jawaban, sekalipun itu, saudara yang dikasih, kita dikatakan di situ, namun aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini hal yang paling utama, saudara.
Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah iman sekalipun dan walaupun tanpa syarat, tanpa pamrih. Kita harus bergerak menuju hati Allah. Sehingga kita dibuat kaki kita seperti kaki rusa. Kaki rusa itu artinya adalah bahwa kita kuat berjalan di tengah badai kehidupan ini. Sekalipun awan masih gelap, sekalipun banyak badai apapun, tapi kita berjalan itu dengan iman, hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terjemahan lain katakan, orang benar akan hidup oleh kesetiaan kepada Allah. Mari kita setia pada Allah, maka kita akan melihat air matamu akan dihapus cepat atau lambat. Dan kita akan melihat karya-karya Allah terjadi dalam setiap hidup kita. Kita menyadari bahwa segala sesuatu itu karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita beriman, kita berusaha, dan kita bersabar dalam hidup ini. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kembali lagu ini. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Haleluya. Musik mengalun dengan pelan. Saya memberikan waktu untuk jemaat yang ada di rumah atau tempat lain yang sedang menyaksikan ibadah doa malam hari ini. Berdoa masing-masing. Mungkin kita selalu bersungut-sungut, tapi kita tidak lihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita bisa bernapas, kita bisa melihat anggota-anggota keluarga kita. Kita masih bisa berkarya sekalipun mengalami kesulitan di sana sini. Tapi itu karena kemurahan Tuhan. Syukurilah itu dalam hidupmu. Sehingga kita boleh berjalan dengan iman, beriman, berusaha, dan bersabar. Menantikan jawaban Tuhan. Menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu. Engkau mendengarkan seruan hati kami. Mungkin kita sama dengan seruan hati dari Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus terus berseru, berteriak. Namun Engkau tidak mau mendengarkannya. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kiranya Engkau nyatakan rencana-Mu dalam hidup kami masing-masing. Dalam keluarga kami, usaha bisnis, bahkan masa depan kami. Karena kami tahu bahwa kalau kami berjalan dalam kesetiaan kami kepada Allah, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Karena Engkau Allah, Immanuel. Biarlah iman kami seperti iman yang sejati, yaitu Nabi Habakuk. Sekalipun keadaan tidak baik, bahkan mengecewakan, namun iman kami tetap bersorak-sorak kepada Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kami, membawa kami dari bumi yang lama ke bumi yang baru, yaitu sorga yang mulia dengan tubuh yang mulia. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari arahkanlah hatimu dan imanmu kepada Tuhan kita yang hidup. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Beriman, berusaha, bersabar, menantikan waktu Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, usaha bisnismu. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas kita, memberkati kita dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Ibadah doa malam telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.